Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 372. Dev memandang Zia seperti itu dan tersenyum pahit. Dia benar-benar hanya bertindak untuk keselamatan Zia, jadi dia membiarkannya tidur di sini. Sama sekali tidak ada arti lain, tapi Zia mungkin tidak berpikir demikian. Casper juga memandang Dev dengan iri. Adik laki-laki, kamu sebenarnya tidak tahu bahwa saudari muda Kian biasanya menyendiri, tapi sekarang di depanmu, dia telah menjadi seorang pengagum kecil. Jadilah baik, nikmatilah, aku tidak akan mengganggumu. Kakak senior, kamu salah paham. Aku benar-benar hanya mengkhawatirkan keselamatan kakak senior Kian. Aku tidak punya pemikiran lain. Dan aku tidak akan menyentuh kakak senior Kian. Dev buru-buru mengikuti Casper untuk menjelaskan. Oke, kamu tidak perlu menjelaskannya. Bahkan jika kamu tidak punya pemikiran, bisakah kamu menjamin bahwa saudari junior Kian tidak punya pemikiran itu? Melihatnya seperti itu, menurutku dia akan memakanmu malam ini. Jaga dirimu baik-baik. Casper selesai berbicara, berbalik dan pergi. Segera Zia datang dengan selimut di pelukannya dan menarik Dev ke kamar tanpa penjelasan apapun. Dev buru-buru memasuki kamar dan menutup pintu. Kakak senior Kian, ada kamar di sebelah. Sebaiknya kamu pergi ke sana dan tidur. Aku terbiasa tidur sendirian. Dev tidak akan membiarkan Zia memasuki kamarnya. Zia bekerja keras untuk waktu yang lama, tetapi ketika dia melihat Dev tidak tergerak, dia hanya bisa pergi ke rumah sebelah dengan marah. Melihat Zia pergi ke kamar sebelah, Dev berbaring di tempat tidur dan tertidur dengan tenang. Saat ini, di rumah Master Sekte dari Sekte Api Ungu. Di depan gedung tinggi, beberapa murid Sekte Api Ungu berdiri. Di gedung ini, Yarden sedang duduk di kursi utama aula. Di bawah kepalanya, ada juga beberapa tetua yang duduk, semuanya berasal dari garis keturunannya. Semua tetua ini mengikutinya, jadi Yarden memanggil mereka saat larut malam. Namun, para tetua ini tidak memiliki banyak suara di Sekte Api Ungu seperti Penatua Yu, Penatua Hu, dan lainnya. Bagaimanapun, Penatua Yu dan Penatua Hu semuanya adalah penatua yang sangat dihormati dari Sekte Api Ungu, dilatih oleh Master Sekte lama pada masanya. Selain itu, Penatua Yu, Penatua Hu, dan lainnya memiliki status yang sama di Sekte Api Ungu seperti sebelum mereka mengikuti Yarden. Hanya saja Yarden menggunakan trik untuk membuat pemimpin sekte lama turun tahta. Sebelum dia menjadi pemimpin sekte, statusnya bahkan lebih rendah dari Penatua Yu dan yang lainnya mendapat masalah. Ini juga alasan mengapa Penatua Hu menentangnya dan sama sekali tidak puas dengan dia sebagai pemimpin sekte. Hari ini Yarden memanggil beberapa tetua untuk mendiskusikan bagaimana mengkonsolidasikan posisinya. Di belakang Yarden adalah Degan, yang telah lama dikeluarkan dari Sekte Api Ungu. Saat ini, Degan mengenakan jubah brokat hitam, mahkota giok di kepalanya, mata yang dalam, dan ekspresi arogansi di wajahnya. Bahkan setelah diusir dari sekte, bahkan ketika menghadapi para tetua ini, Degan masih tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Tuan, sekarang setelah Anda memiliki kekuatan, Anda telah membawa Tuan muda kembali. Siapapun yang tidak patuh akan segera dikurung, sama seperti Penatua Hu, yang akan dikurung selama 30 tahun. Pada saat ini, seorang tetua kurus berdiri dan memuji Yarden. Ya, seluruh Sekte Api Ungu sekarang berada di tangan Master Sekte Huo. Bahkan jika Penatua Yu dan yang lainnya tidak senang, mereka tidak berani melakukan apapun. Apakah mereka masih berani memberontak? Suara penatua lainnya menggema. Setelah mendengar ini, Yarden tidak berbicara, tetapi melihat ke arah tetua terakhir dengan sosoknya yang buncit dan matanya sedikit tertutup. Penatua Tian, apakah Anda punya pendapat? Yarden bertanya. Kemudian Penatua Tian perlahan membuka matanya dan berkata perlahan, token api suci belum didapatkan sampai saat ini, dan posisi pemimpin Sekte Huo tidak stabil dari hari ke hari. Meskipun pemimpin sekte lama turun tahta karena sakit, dia masih memiliki seorang anak perempuan. Jika token api suci jatuh ke tangan Lydia, saya rasa tidak banyak orang di seluruh Sekte Api Ungu yang akan mendengarkan Tuan Huo. Selanjutnya, Tuan muda yang pernah diusir dari Sekte Api Ungu, tapi sekarang pemimpin sekte menyambutnya kembali.
Pasti ada banyak orang yang akan memiliki keluhan di hati mereka, dan kebencian ini pasti akan muncul pada titik tertentu. Kata-kata Penatua Tian membuat semua orang tutup mulut. Yarden juga memiliki ekspresi serius di wajahnya. Pemimpin sekte lama diam-diam diracun olehnya dan menjadi sedikit gila. Dia akan jatuh sakit dari waktu ke waktu, jadi dia tidak punya pilihan selain turun tahta. Meskipun dia sekarang adalah pemimpin sekte, dia hanya bertindak sebagai pemimpin sekte sementara, dan dia belum benar-benar mengamankan posisinya sebagai pemimpin sekte. Jika dia ingin mengamankan posisinya sebagai pemimpin sekte, dia harus mendapatkan token api suci untuk memimpin sekte api ungu. Token api suci ini seperti segel giok nasional. Hanya ketika seseorang mendapatkannya, maka dia dapat dianggap sah sebagai pemimpin sekte. Tetua Ju meletakkan token api suci ke dalam gunung berapi suci beberapa tahun yang lalu. Dia mungkin mencegah siapapun melirik posisi pemimpin sekte. Dia menjadi gila sekarang sehingga dia bahkan tidak bisa membuka gunung berapi suci. Bagaimana dia bisa mengeluarkan token api suci ini? Yarden menghela nafas pelan. Master Sekte, Penatua Cui dapat menggunakan cakram formasi untuk membuka gunung berapi suci. Tetapi orang ini tidak mau makan apapun, dan dia tidak makan makanan keras atau lunak. Dia mungkin tidak mau mendengarkan kita. Kata seorang sesepuh kurus. Tidak perlu bertanya kepada Penatua Cui. Selama pemimpin sekte mengadakan pertemuan tetua dan semua tetua memutuskan untuk membuka gunung berapi suci, maka Penatua Cui hanya dapat membukanya. Beraninya dia melanggar aturan sekte? Kata seorang penatua. Mudah untuk mengatakannya. Bagaimana Penatua Yu dan yang lainnya bisa setuju? Mereka pasti sedang memikirkan bagaimana cara mendorong Lydia ke posisi itu. Tetua kurus itu membalas. Oke, berhentilah berdebat. Kita akan membahas masalah yang diputuskan oleh para tetua dalam beberapa hari. Namun, agar putra saya Degan kembali ke sekte, kalian semua harus mengangkat tangan dan setuju. Mengenai keberatan orang lain, aku hanya berpura-pura tidak melihatnya. Lagi pula, tidak ada ruang untuk negosiasi mengenai masalah ini. Yarden mengetuk meja dan berkata. Cepat tidur dan tertidur dengan tenang. Ayah, ketika saya kembali ke sekte, saya hanya ingin membantu Anda mengamankan posisi Anda di sekte. Saya sama sekali tidak ingin tinggal di dalam sekte. Dunia luar sungguh luar biasa. Dan saat aku kembali kali ini, aku harus membalas Lydia. Karena dialah aku dikeluarkan dari sekte ini. Selama Lydia menjadi wanitaku, tidak ada seorang pun di seluruh sekte api ungu yang akan mengancam posisimu. Kata Degan dengan sudut mulut sedikit terangkat dan mata sedikit fokus. Tuan muda, mohon jangan impulsif. Saya mendengar bahwa Lydia tidak keluar sepanjang hari dan terus berlatih. Diperkirakan kekuatannya telah mencapai alam kesengsaraan transendensi tingkat 9. Penatua kurus dengan cepat membujuk Degan. Sekarang Anda baru saja kembali, Anda akan bermain dengan putri pemimpin sekte lama. Ini bukan hal yang baik. Mungkin, perselisihan internal di sekte api ungu akan lepas kendali. Hahaha, alam kesengsaraan transendensi tingkat 9 bukanlah apa-apa. Degan tertawa, auranya tiba-tiba meledak, dan api hitam terus menyala di sekitar tubuh Degan. Api klan iblis? Semua orang terkejut, kecuali Yarden, yang tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dia sepertinya sudah tahu bahwa Degan telah berlatih keterampilan iblis sejak lama. Segera setelah itu, api di sekitar tubuh Degan berubah menjadi coklat dan kemudian menjadi lavender. Saat api berubah, aura di tubuh Degan terus meningkat. Puncak alam kesengsaraan transendensi? Semua tetua tercengang. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa Degan, yang telah meninggalkan sekte, saat itu berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 8. Dan sekarang, dia telah mencapai puncak alam kesengsaraan transendensi ketika dia kembali. Hanya dengan kesempatan kecil, Degan bisa menjadi master di alam Mahayana. Sungguh sulit dipercaya, terutama tubuh Degan telah menguasai 3 jenis api pamungkas. Tetua, dengan kekuatanku, jika aku ingin melawan Lydia, tidak ada yang bisa menghentikanku, kan? Degan tersenyum ringan dan berkata. Semua orang terdiam.
Dengan kekuatan ini, bahkan Penatua Yu tidak akan bisa menghentikannya sama sekali. Sebenarnya, ada alasan lain mengapa anakku kembali kali ini, yaitu menggunakan token api suci sebagai kesempatan untuk menerobos tingkat alam kesengsaraan transendensi dan menjadi tingkat alam Mahayana. Jadi dalam beberapa hari ke depan, aku akan menemukan cara untuk membuka gunung berapi suci dan memperlihatkan token api suci. Kata Yarden. Pada saat ini, semua orang memahami alasan mengapa Yarden tiba-tiba memanggil Deegan kembali dari luar. Jika token api suci digunakan sebagai kesempatan untuk memungkinkan Deegan menerobos alam kesengsaraan transendensi dan dipromosikan ke alam Mahayana, itu akan sangat berharga. Pemimpin sekte, saya punya ide. Saya rasa saya bisa membuat Penatua Yu dan yang lainnya setuju untuk membuka gunung berapi suci. Kata Penatua Tian. Apa idenya? Yarden bertanya dengan penuh minat. Penatua Tian selalu menjadi sosok penasehat bagi Yarden, itulah sebabnya Yarden menyebutkan nama Penatua Tian sejak awal. Terlebih lagi, Penatua Tian berani menutup matanya dan tertidur di depan Yarden, semua karena otaknya. Sebenarnya, kekuatan Penatua Tian tidak terlalu tinggi, tetapi otaknya sangat bagus. Di dunia surga dan manusia menghargai kekuatan, dan banyak orang berlatih keras, sehingga IQ mereka tidak tinggi. Siapapun yang punya otak kecil bisa menjadi sosok penasihat. Pemimpin sekte, Penatua Yu, dan yang lainnya selalu merasa tidak puas dengan Penatua Hu yang dipenjara selama 30 tahun. Kita bisa menggunakan Penatua Hu sebagai alat tawar-menawar. Selama Penatua Yu dan yang lainnya setuju untuk rencana membuka gunung berapi suci, kita dapat melepaskan Penatua Hu. Itu tidak akan bertahan selama 30 tahun. Jika mereka tidak setuju, maka kita akan merahasiakannya. Para tetua dari pemimpin sekte lama ini memiliki hubungan yang sangat dekat. Saya pikir mereka pasti akan setuju menolong Penatua Hu. Penatua Tian menganalisisnya dengan cermat. Ya, kenapa aku tidak memikirkan itu? Yarden menampar meja dan berdiri, berkata dengan semangat, kalau begitu gunakan metode ini. Jika Penatua Yu dan yang lainnya tidak setuju, saya akan mengunci Penatua Hu selama beberapa dekade lagi untuk melihat apakah mereka setuju. Ayah, ku dengar Penatua Yu menerima murid baru. Dia bahkan mengalahkan Sielas dalam kompetisi seni bela diri sekte murid batin, dan dia masih meminta Sielas untuk memanggilnya kakak laki-laki tertua? Deegan bertanya pada Yarden. Itu benar. Aku tidak tahu di mana orang itu menemukan muridnya. Dia tampaknya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat, tetapi pada akhirnya dia benar-benar mengalahkan Sielas. Pada akhirnya, Sielas mengorbankan teratai iblis hitam dan mengungkap keberadaan api pamungkas rahasia sekte api ungu kita, tapi dia masih tidak bisa mengalahkan orang itu. Dan, orang itu sepertinya tidak takut dengan api. Ini sangat aneh sekali. Yarden mengerutkan kening ketika dia menyebutkan masalah ini. Muridnya yang paling dibanggakan telah dikalahkan, dan dia masih harus memanggilnya kakak laki-laki tertua. Ini sungguh memalukan. Yang terpenting adalah Dev tidak takut dengan api, yang membuat Yarden sangat aneh. Tidak takut dengan api? Deegan juga mengerutkan kening. Apakah orang itu memiliki tubuh tiran api sejati? Bagaimana mungkin? Tubuh tiran api sejati perlu ditempa oleh 10 jenis api, dan seseorang harus mampu menahannya untuk menjadi tubuh tiran api sejati. Orang itu jelas bukan tubuh tiran api sejati. Aku mengira dia memiliki harta karun di tubuhnya yang dapat menahan api pamungkas. Yarden menggelengkan kepalanya dan berkata. Yarden benar, Dev bukanlah tubuh tiran api sejati, dia hanya menggunakan api es terdinginnya untuk melindungi tubuhnya. Jika seseorang dengan api pamungkas yang lebih kuat dari Dev bisa menerobos api es terdingin Dev, mustahil bagi Dev untuk tidak terbakar sampai mati. Jika aku punya waktu, aku akan bertemu pria ini. Deegan sangat tertarik pada Dev. Memiliki tubuh tiran api sejati? Nak, kamu harus tetap bersikap rendah hati saat ini. Jika ada konflik, akan merepotkan jika Penatua Yu dan yang lainnya menolak untuk membuka gunung berapi suci. Yarden mengingatkan. Saya mengerti. Pertemuan rahasia itu berlangsung hingga tengah malam sebelum dibubarkan.
Penatua Yu dan yang lainnya tidak tahu tentang pertemuan rahasia yang diadakan oleh Yarden di tengah malam. Dini hari berikutnya, Casper tiba di halaman Dev pagi-pagi sekali. Dia ingin melihat apakah Dev tidur dengan Zea. Tapi saat dia melihat Dev dan Zea keluar dari dua ruangan berbeda, dia merasa sedikit senang. Tampaknya Dev benar-benar seorang pria sejati, dan dia tidak mengambil kesempatan untuk tidur dengan Zea. Kakak senior, kenapa kamu datang sepagi ini? Dev bertanya dengan bingung saat dia melihat Casper. Adik laki-laki, guru memintaku untuk datang kepadamu dan ingin membawamu bertemu dengan kakak senior Lydia, kata Casper. Ketika Dev mendengar ini, dia mengangguk gembira. Jika dia bisa mempelajari metode penggabungan api pamungkas dari Lydia, Dev tidak lagi harus menyamar di sekte api pamungkas. Kamu ingin mengajak adik laki-laki menemui kakak perempuan Lydia? Zia terkejut saat mendengarnya. Ya, guruku akan membawa adik laki-laki ke sana. Tidak semua orang memiliki kesempatan ini. Aku sangat iri pada adik laki-lakiku, kata Casper. Zia berhenti berbicara, tetapi terlihat wajahnya terlihat sedikit buruk. Karena dia tahu bahwa dibandingkan dengan Lydia, dia jauh lebih rendah. Jika tidak ada saingannya, Zia masih bisa merayu Dev secara perlahan. Tetapi jika Dev bertemu Lydia, dia mungkin hanya memikirkan Lydia dan bahkan tidak ingin melihat Zia. Dev juga mengerti pertanyaan Zia, tapi dia tidak mengatakan apapun. Sebagai perbandingan, dia benar-benar tidak memiliki perasaan terhadap Zia. Kamu tidak bisa tidur dengan seseorang hanya untuk menyenangkan Zia tanpa merasakan apapun. Bagaimanapun, dia masih gadis perawan, jadi ini tidak bertanggung jawab. Dev mengikuti Casper untuk menemui Penatua Yu. Setelah bertemu Penatua Yu berkata, aku sudah menyapa, dan aku akan mengantarmu hari ini untuk bertemu kakak perempuan Lydia. Casper, kamu ikut aku, sepertinya kamu juga belum pernah bertemu kakak perempuan Lydia. Apa? Bolehkah aku melihat kakak senior Lydia juga? Senang sekali. Melihat ekspresi suram Casper, Penatua Yu terbatuk 2 kali. Ini sangat memalukan. Casper kemudian membuang kegembiraannya dan berusaha keras mengendalikan kegembiraannya. Kedua orang itu mengikuti Penatua Yu keluar dari Menshah, dan kemudian menuju ke dalam sekte api ungu. Semakin dalam seseorang masuk ke sekte api ungu, semakin ketat penjagaannya, dan kekuatan para murid tidaklah rendah. Adik laki-laki, bahkan murid batin tidak bisa masuk ke sini dengan mudah. Casper berbisik pada Dev. Tetapi Dev sedikit bingung karena dia menyadari bahwa dia sendiri yang sepertinya pernah melewati jalan ini. Terutama bangunan-bangunan di sekitarnya, sepertinya dia pernah melihat semuanya saat berkeliling tadi malam. Guru, setelah bertemu dengan kakak senior Lydia, apakah saya dapat bertemu dengan pemimpin sekte lama? Dev bertanya. Jika Lydia tidak tahu cara menggabungkan api pamungkas, dia harus pergi menemui pemimpin sekte lama. Penatua Yu telah menerima uangnya, dia tentu harus melakukan sesuatu untuk dirinya. Sebenarnya, jika saya memikirkan cara, saya juga bisa membiarkan Anda melihat pemimpin sekte lama. Namun, pemimpin sekte lama sedang sakit parah bahkan sering menjadi gila. Jadi jika Anda pergi menemuinya, itu percuma saja. Jika Anda bisa, tidak perlu menunggu pemimpin sekte lama untuk bangun. Penatua Yu melirik ke arah Dev dan menjelaskan kepada Dev, untuk mengatakan yang sebenarnya. Apa? Master sekte lama itu gila? Wajah Dev sangat terkejut. Bukankah ini sebuah jebakan bagi dirinya? Jika Penatua Yu sebelumnya memberitahu bahwa pemimpin sekte lama gila, Dev mungkin tidak akan datang. Begitu banyak sumber daya dan uang yang dihabiskan. Jangan khawatir, Master sekte lama tidak selalu gila, dia hanya kadang-kadang menjadi gila. Saya tidak tahu kenapa, tapi itu terjadi tiba-tiba. Karena alasan inilah Master sekte lama tidak punya pilihan selain pensiun dan membiarkan Yarden menjabat sebagai pemimpin sekte. Melihat ekspresi Dev, Penatua Yu dengan cepat menjelaskan. Casper di samping sangat bingung, mengapa gurunya menjelaskan kepada muridnya. Mungkinkah? Casper melirik ke arah Penatua Yu dan Dev, dia menebak sesuatu.
Dilihat dari sikap murah hati Dev, dia mungkin menghabiskan banyak uang untuk Penatua Yu untuk membawanya ke Sekte Api Ungu. Menjabat sebagai pemimpin sekte? Bukankah Yarden itu merupakan pemimpin sebenarnya? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja tidak. Pemimpin sekte yang sebenarnya membutuhkan token api suci untuk mengklaim posisinya. Sekarang Yarden tidak memiliki token api suci. Sepertinya ada tanda-tanda sebelum Master Sekte Lama menjadi gila, jadi dia menempatkan token api suci di gunung berapi suci terlebih dahulu. Sekarang gunung berapi suci tidak terbuka, Yarden tidak akan bisa mendapatkan token api suci. Kami selalu curiga bahwa penyakit pemimpin Sekte Lama ada hubungannya dengan Yarden, tapi tidak ada bukti, jadi sulit untuk mengatakan apapun. Penatua Yu menjelaskan secara aktif dan rinci. Token api suci? Gunung berapi suci? Apa ini? Dan ini gurun, dan tidak ada gunung. Kata Dev dengan sangat bingung. Penatua Yu tersenyum dan berkata, Anda akan tahu kapan gunung berapi suci dibuka. Tetapi setelah pemimpin Sekte Lama menjadi gila, hanya Penatua Cui yang dapat menggunakan cakram formasi untuk membuka gunung berapi suci. Penatua Cui tidak mementingkan diri sendiri dan jujur. Itu akan dibuka dengan mudah. Jika tidak, Yarden akan meminta Penatua Ji untuk membuka gunung berapi suci dan merebut token api suci. Dev tidak menyangka bahwa Sekte Api Ungu memiliki begitu banyak rahasia. Jadi, selama Anda mendapatkan token api suci, Anda akan menjadi pemimpin Sekte Api Ungu? Tanya Dev. Tentu saja tidak, Anda harus memiliki token api suci untuk dikenali sebagai Master Sekte. Jika Anda ingin menjadi pemimpin sekte dari Sekte Api Ungu, selain mendapatkan token api suci, Anda juga harus memiliki 2 api pamungkas dari Sekte Api Ungu. Kondisi ini saja membuat banyak orang tidak memenuhi syarat. Anda harus tahu bahwa banyak tetua yang belum menguasai api pamungkas yang sangat rahasia. Untuk memiliki 2 jenis api pamungkas, Anda harus membuat token api suci mengenalinya sebagai tuannya. Adapun metode mengenali tuan, ini bahkan lebih rahasia. Saya tidak tahu. Anda tahu, pikirkan tentang penggunaan orang lain untuk mendapatkan token api suci. Kata Penatua Yu. Casper benar-benar terkejut ketika dia mendengarkan percakapan antara Dev dan Penatua Yu, karena ada banyak hal yang bahkan dia, seorang murid Diaken, tidak mengetahuinya. Itu adalah rahasia Sekte Api Ungu, tetapi sekarang Penatua Yu benar-benar memberitahu Dev semuanya tentang hal itu. Dapat dilihat bahwa Dev telah memberikan manfaat yang cukup banyak kepada Penatua Yu. Jadi, hanya jika Yarden mendapatkan token api suci, barulah dia bisa menjadi pemimpin sekte? Bagaimanapun, Yarden adalah pemimpin sekte sekarang, dan dia juga mengetahui rahasia utama api tersebut tuannya, saya yakin dia juga tahu. Itu belum tentu juga. Putri dari pemimpin sekte lama, kakak perempuanmu Lydia juga memenuhi syarat. Hanya saja Lydia kekurangan kekuatan sekarang, jadi dia telah berlatih keras dan tidak mudah bertemu orang. Pemimpin sekte lama menjadi gila, Lydia bahkan lebih rajin dan menghabiskan sepanjang hari berendam di kolam roh. Jika bukan karena identitas saya, Anda bahkan tidak bisa melihatnya. Kata Penatua Yu. Kolam roh? Dev mengerutkan kening. Dia tiba-tiba mendapat firasat buruk. Ada apa? Penatua Yu melihat ekspresi Dev salah, jadi dia bertanya. Oh, tidak ada apa-apa. Dev dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tapi melihat bangunan yang familiar dan aura yang semakin kaya, Dev mulai merasa sedikit tidak nyaman. Ini tidak mungkin suatu kebetulan, kan? Dev berdoa dalam hatinya. Jangan biarkan itu menjadi suatu kebetulan. Lydia ini adalah gadis yang dilihatnya tadi malam. Segera, Penatua Yu membawa Dev dan yang lainnya ke halaman Lydia. Melihat halaman di depannya, Dev terdiam beberapa saat. Guru, apakah ini halaman kakak senior Lydia? Dev dengan cepat bertanya. Ya, di seluruh sekte api ungu, satu-satunya yang memiliki kolam roh di halaman adalah kakak perempuanmu Lydia. Ini. Dev tertegun dan tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Bagaimana dia harus menjelaskannya ketika dia bertemu kakak senior Lydia?
Dia berlari ke halaman seseorang di tengah malam, melepas pakaian dan mandi, dan bahkan melihatnya telanjang. Terutama mengapa tidak ada yang menjaganya. Dan pintunya masih terbuka. Tepat ketika Dev tidak tahu harus berbuat apa, pintu ke halaman terbuka, dan dua biksu wanita yang terlihat persis sama keluar. Kalian berdua, saya membuat janji dengan wanita tertua dan datang menemuinya hari ini. Penatua Yu sangat sopan kepada penjaga halaman Lydia. Penatua Yu, masuklah. Kakak senior Lydia telah menunggu beberapa saat. Kedua orang itu memimpin Penatua Yu dan yang lainnya dengan cepat. Melihat perabotan di halaman dan kolam roh yang dipenuhi energi spiritual, kepala Dev terasa besar. Adik laki-laki, kamu harus siap mental. Kakak senior Lydia sangat cantik. Banyak kultivator pria yang melihatnya untuk pertama kali mengalami mimisan. Tidak mungkin aku mimisan. Dev merasa itu terlalu berlebihan. Dia melihat Lydia telanjang tadi malam. Meskipun suasana hatinya adik kecilnya bergejolak dan tidak tahan, dia tidak mimisan. Tidak percaya. Begitu kamu melihatnya, kamu akan tahu seperti apa itu peri. Casper sangat bersemangat. Dev tersenyum tipis. Jika dia mengatakan yang sebenarnya tentang Lydia telanjang, dia tidak tahu seperti apa ekspresi Casper nantinya. Dev menundukkan kepalanya dan mengikuti Penatua Yu di belakang. Setelah memasuki sebuah ruangan, dua penjaga menutup pintu dengan hati-hati. Saya melihat Lydia duduk di kursi dengan gaun putih, kulitnya yang putih dan lembut tampak seperti telur rebus yang baru saja dikupas. Lydia Ju telah bertemu dengan Penatua Yu. Melihat Penatua Yu, Lydia segera berdiri dan memberi hormat. Nona tertua, kamu tidak boleh melakukan ini. Kamu mencoba menyinggung perasaanku. Kata Penatua Yu buru-buru menghentikan ketika dia melihat ini. Penatua Yu, ayahku sudah pensiun dan bukan lagi pemimpin sekte, jadi kamu tidak perlu memanggilku wanita tertua. Panggil saja aku Lydia. Kata Lydia. Aktif dan rinci. Saya akan selalu menjadi bawahan dari Master Sekte Lama, dan saya akan selalu setia kepada Master Sekte Lama. Itu sama terlepas dari Master Sekte Lama tetapi bukan Master dari Sekte Api Ungu. Wajah Penatua Yu serius. Lydia sangat tersentuh. Dia bisa akrab dengan Penatua Yu karena kesetiaan Penatua Yu. Penatua Yu, dua orang berikutnya adalah. Lydia memandang Dev dan Casper. Tapi Dev menunduk dan tidak melihat wajah Lydia. Ini adalah murid tertua saya Casper Wei, yang sekarang menjadi murid di Aken. Penatua Yu menunjuk ke arah Casper dan berkata. Casper Wei memberi penghormatan kepada kakak senior Lydia Ju. Casper bergegas maju. Melihat penampilan Lydia yang menakjubkan, Casper tampak sangat bingung dan tidak tahu harus melihat kemana. Saat berbicara, hidung Casper tiba-tiba mengeluarkan darah. Hihihihi. Melihat Casper seperti itu, Lydia menutup mulutnya dan tertawa. Casper buru-buru menutup hidungnya dengan ekspresi sangat malu. Penatua Yu juga berkata dengan wajah penuh rasa malu, hal-hal yang tidak berguna, cepat bersihkan. Casper buru-buru berlari keluar untuk membersihkannya. Ini adalah muridku yang baru direkrut, Dev Cheng. Penatua Yu menunjuk ke arah Dev dan berkata. Lydia memandang Dev dan menemukan bahwa Dev menunduk dan dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Mengapa adik laki-laki ini begitu pemalu dan tidak berani mengangkat kepalanya? Lydia bertanya dengan rasa ingin tahu. Angkat kepalamu, bagaimana kamu bisa berbicara dengan wanita tertua seperti ini? Penatua Yu dengan cepat memukul Dev. Ketika Dev melihat ini, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan mengangkat kepalanya. Kakak senior Lydia Ju, halo. Dev tersenyum pada Lydia. Setelah melihat Dev, Lydia tertegun sejenak, dan kemudian amarah keluar dari tubuhnya. Ternyata itu kamu, dasar cabul, aku akan menghajarmu sampai mati. Setelah mengatakan itu, Lydia menampar Dev dengan telapak tangannya. Dev terkejut dan buru-buru berlari keluar. Penatua Yu bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi, jadi Lydia mengejarnya. Jangan lari, aku pasti akan membunuhmu. Lydia meraung.
Casper yang sedang membersihkan hidungnya di luar, tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia melihat Dev berlari keluar dan Lydia mengejarnya. Pada saat ini, Penatua Yu bereaksi dan buru-buru mengejar untuk menghentikan Lydia. Nona, apa yang terjadi? Apakah kalian berdua saling kenal? Penatua Yu, karakter murid barumu tidak terlalu bagus. Tanyakan padanya apa yang terjadi. Kata Lydia dengan marah. Penatua Yu tampak bingung dan memandang Dev dan berkata, katakan padaku, bagaimana kamu menyinggung kakak senior Lydia? Wajah Dev penuh rasa malu dan dia hanya bisa berkata dengan jujur, saya tidak sengaja melihat kakak senior Lydia mandi tadi malam. Apa? Penatua Yu dan Casper terkejut pada saat yang sama. Terutama Casper, yang wajahnya penuh keterkejutan dan rasa iri. Casper bersedia melihat kakak senior Lydia mandi, meskipun itu berarti memperpendek umurnya 100 tahun. Katakan sejujurnya, apakah kamu hanya melihatku mandi? Kamu jelas-jelas ingin melakukan sesuatu yang salah padaku. Lydia berteriak. Kak senior Lydia Ju. Kesalahpahaman, itu jelas merupakan kesalahpahaman. Wajah Dev dipenuhi dengan keluhan, saya baru saja berkeliaran tadi malam. Ketika saya sampai di sini, saya merasakan ada jejak aura peri di kolam roh, jadi saya masuk. Itu kecelakaan. Tidak ada seorang pun yang menjaga pintu sama sekali, dan pintu tidak tertutup. Saya melihat bahwa kolam roh itu bagus dan tidak ada seorang pun di sana, jadi saya melepas pakaian saya dan melompat ke dalam. Siapa yang menyangka kakak senior Lydia juga berada di kolam roh? Tetapi kakak senior juga melihatku telanjang. Kita saling memandang, jadi kakak perempuan juga tidak bisa dianggap dirugikan. Mendengar ini, Lydia sangat marah. Mata Casper terbelalak dan seluruh tubuhnya gemetar karena iri. Adik laki-laki, kamu benar-benar melepas pakaianmu di kolam roh bersama kakak senior Lydia? Ya Tuhan, jika itu aku akan rela mati jika bisa melakukannya. Setelah Casper selesai berbicara, dia tiba-tiba merasa bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, dan dia sangat takut sehingga dia segera menutup mulutnya. Penatua Yu juga tidak berdaya. Dia yakin Dev melakukannya secara tidak sengaja. Bagaimanapun, Dev datang untuk mempelajari seni memadukan api pamungkas. Jadi kemungkinan Dev diam-diam tidak sengaja melihat Lydia mandi di tengah malam. Nona, menurutku pasti ada kesalahpahaman. Muridku ini tidak akan pernah menjadi orang seperti itu. Juga, jika Nona membunuhnya sekarang, berita tentang hal ini terungkap, pasti akan menyebar. Itu tidak baik untuk reputasi wanita tertua. Muridku mengalahkan Sielas di ujian sekte dalam, dan membuat Sielas memanggilnya kakak tertua. Dia juga menjadi terkenal di sekte api ungu. Jika dia tiba-tiba terbunuh, seseorang pasti akan menyelidiki alasannya. Penatua Yu mempertimbangkan reputasi Lydia. Lagi pula, Dev hanya melihat-lihat dan tidak melakukan apapun. Apa? Dia mengalahkan Sielas? Lydia tertegun, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Bagaimanapun, Dev hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat. Itu benar, Sielas dikalahkan dalam ujian kompetisi sekte dalam kemarin. Sekarang dia adalah murid sekte dalam. Penatua Yu mengangguk dan berkata, saya tidak percaya. Dia hanyalah biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan transendensi, bagaimana dia bisa mengalahkan Sielas? Penatua Yu tidak akan dengan sengaja mencari alasan supaya saya memaafkan murid Anda, kan? Seorang cabul tidak pantas berada di sekte api ungu kita. Lydia sama sekali tidak mempercayai apa yang dikatakan tetua itu. Nona, saya tidak perlu berbohong kepada Anda, dan saya yakin pasti ada kesalahpahaman di sini. Penatua Yu terus menjelaskan, tetapi Lydia tidak mempercayainya sama sekali. Jika kamu ingin aku mempercayainya, biarkan dia membandingkannya denganku. Jika orang ini bisa mengalahkan Sielas, dia seharusnya setara denganku. Lydia ingin bersaing dengan Dev. Penatua Yu tahu bahwa Lydia pasti ingin memberi pelajaran kepada Dev dengan bertarung. Lagi pula, dia sedang mandi dengan tenang, tapi dilihat langsung. Dia pasti sangat marah. Terlebih lagi, Lydia juga dikenal sebagai wanita yang sangat cantik. Biasanya sulit bagi orang lain untuk melihatnya, tetapi Dev benar-benar melihatnya telanjang.
Wanita tertua sekarang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 9. Anda akan segera mencapai puncaknya. Membiarkannya bersaing denganmu, bukankah akan menjadi terlalu menggertak? Penatua Yu tidak tahu apakah Dev bisa mengalahkan Lydia, tapi dia tidak ingin keduanya bertarung. Tidak peduli siapa yang menyakiti siapa, itu tidak baik untuknya. Jika kami tidak berkompetisi, kita harus membutakannya hari ini dan mengusirnya dari sekte api ungu. Kata Lydia agresif. Penatua Yu tampak tidak berdaya dan hanya bisa melihat ke arah Dev. Dia hanya bisa membantu sejauh ini. Siapa yang menyuruh Dev begadang semalaman dan datang untuk melihat orang lain mandi? Fakta bahwa segala sesuatunya telah sampai pada titik ini di luar dugaan Penatua Yu. Tidak masalah untuk berkompetisi, tapi saya ingin bertaruh. Saya tidak pernah bertarung dengan orang lain tanpa bertaruh. Seperti melawan Shielas, saya bahkan meningkatkan taruhan saya. Dev tersenyum ringan dan berkata, tidak hanya kamu seorang cabul besar, kamu juga seorang penjudi. Orang seperti kamu tidak layak berada di sekte api ungu kami. Hari ini aku akan membersihkan sekte untuk Penatua Yu. Jika kamu bisa mengalahkanku, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Jika kamu kalah, lepaskan matamu dan keluar dari sekte api ungu. Aura Lydia melonjak, dan matanya penuh amarah. Sebelum Dev dapat menjawab, Lydia mengambil tindakan. Dia takut Dev tidak setuju dan Penatua Yu akan menghentikannya. Lydia mengulurkan tangannya, dan pedang spiritual yang menyala-nyala muncul di tangannya, diikuti oleh lebih dari selusin cahaya pedang menuju langsung ke Dev. Ketika Dev melihat ini, dia mencibir, mematahkan cabang pohon, dan menuangkan energi spiritual ke cabang tersebut. Cabang pohon biasa sebenarnya bersinar dengan cahaya putih saat ini. Lydia menjadi semakin marah saat dia melihat Dev menggunakan cabang pohon untuk menangani dirinya sendiri. Gesek, gesek, gesek. Lydia mengayunkan pedangnya lagi, dan lebih dari selusin cahaya pedang keluar. Gelombang demi gelombang cahaya pedang, seperti gelombang, menyapu ke arah Dev, tidak memberi kesempatan pada Dev untuk bernapas. Dev melambaikan dahan di tangannya, dan setiap sinar cahaya pedang dihancurkan secara akurat oleh Dev. Pada saat ini, Dev tidak terlihat seperti sedang bertarung sama sekali, tetapi lebih seperti sedang berlatih dengan dahan. Tidak ada cahaya pedang dari arah berbeda yang bisa lolos dari serangan Dev. Tubuh Dev tidak pernah meninggalkan posisi berdiri. Tindakan ini saja mengejutkan Casper dan Penatua Yu. Meskipun cahaya pedang Lydia tidak berakibat fatal bagi Dev, tidak mungkin untuk mengatasinya dengan mudah. Ketika sinar terakhir dari cahaya pedang hancur, Dev menunjuk dengan cabang di tangannya. Seberkas cahaya putih keluar dengan cepat, Lydia terkejut dan cepat mundur, namun sudut bajunya masih ditembus oleh cahaya putih. Melihat pakaiannya yang robek, mata Lydia sedikit menyipit, dan aura di tubuhnya terus meledak. Kamu benar-benar punya peluang. Tampaknya Shielas kalah secara adil, tapi tidak mudah bagimu untuk menang melawanku. Lydia mendengus dingin, dan auranya keluar. Pedang spiritual api di tangan Lydia berubah menjadi dua warna pada saat ini. Api lavender jelas merupakan api rahasia dari sekte api ungu. Api pamungkas rahasia Lydia jauh lebih kuat daripada api Shielas, dan warna lavendernya lebih cerah dan jelas. Saat pedang spiritual Lydia diayunkan, sinar cahaya pedang mengarah ke Dev lagi. Tetapi pada saat ini, cahaya pedang menyala dengan nyala api, dan cahaya pedang dengan warna berbeda, coklat dan ungu, bergegas menuju Dev. Casper melihat cahaya pedang yang menakutkan itu dan wajahnya menjadi sangat jelek. Jika dia sendiri berada dalam serangan ini, dia pasti akan dikalahkan. Penatua Yu juga sedikit mengernyit, berencana menghentikannya kapan saja. Tampaknya Lydia memiliki niat membunuh dan ingin menyiksa Dev sampai mati. Nona, saya harap Anda berbelas kasih dan tidak membahayakan hidup murid saya. Penatua Yu mengingatkan Lydia dengan keras. Lydia mendengus dingin dan berkata, saat aku mengambil tindakan dengan pedang spiritualku yang tak tertandingi, tidak ada kemungkinan untuk berhenti. Orang ini sangat sombong. Dia bahkan menggunakan dahan untuk bertarung denganku. Ini meremehkanku. Jadi aku hanya akan melepaskan kekuatanku. Dia akan melihat betapa kuatnya aku. Penatua Yu tampak tidak berdaya.
Menghadapi biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi, Dev tidak merespons dengan baik dan bahkan menggunakan cabang pohon dan menggunakannya sebagai senjata. Bukankah ini menganggap kompetisi ini sebagai permainan anak-anak? Adik laki-laki, kamu harus berhati-hati. Jangan gegabah. Perhatikan. Jika kamu tidak memiliki senjata, kamu dapat menggunakan pedangku untuk sementara. Casper berkata, dan hendak melemparkan pedangnya ke arah Dev. Tapi siapa sangka Dev menggelengkan kepalanya dan berkata, saya menghargai kebaikan kakak laki-laki. Saya merasa cabang pohon lebih menguntungkan. Dev sebenarnya menolak Casper dan masih menggunakan cabang itu untuk menahan serangan Lydia. Pergilah ke neraka. Mata Lydia membelalak karena marah, dan cahaya pedang menyala yang tak terhitung jumlahnya berputar ke arah Dev. Cahaya pedang dengan dua warna berbeda berputar bersama dan berubah menjadi ular spiritual dengan mulut terbuka dan berdarah. Nyala api yang tak berujung membuat seluruh halaman bersinar terang. Melihat teknik pedang Lydia dan api pamungkasnya, Dev benar-benar mengangkat sudut mulutnya. Baik itu seni pedang atau api pamungkas, masih ada kesenjangan besar antara Lydia dan Dev. Teknik pedang 9 bayangan Dev adalah teknik pedang kuno. Lydia bahkan belum menguasai klon 9 bayangan. Sedangkan untuk api pamungkas, Lydia bahkan lebih buruk lagi. Dev memiliki asal-muasal api, dan ada 5 jenis api pamungkas. Lydia hanya memiliki 2 jenis api pamungkas. Dev memegang cabang pohon di tangannya, dan jejak api es yang sangat dingin melesat ke dalamnya. Suhu di sekitar cabang langsung menjadi sangat dingin. Segera setelah itu, Dev menggunakan dahan pohon di tangannya untuk menyerang cahaya pedang yang berubah menjadi ular spiritual dan bergegas menuju mereka. Ketika ular spiritual ini menyentuh dahan di tangan Dev, mereka akan langsung dibekukan oleh api es di sekitarnya, lalu hancur berkeping-keping dan menghilang tanpa jejak. Casper, Penatua Yu dan Lydia tercengang saat melihat pemandangan ini. Mereka tidak tahu metode apa yang digunakan Dev untuk memblokir serangan tajam Lydia, itu hanya dengan satu cabang pohon. Mereka bahkan tidak mengerti mengapa udara di sekitar Dev tiba-tiba menjadi sangat dingin. Dev jelas telah menguasai api pamungkas. Hanya dengan mengetahui keterampilan berbasis api seseorang dapat memasuki sekte api ungu. Jika tidak, Dev tidak akan mendekati pemimpin sekte lama untuk menemukan cara untuk menggabungkan api. Tapi Dev yang tahu cara menggunakan api pamungkas, sebenarnya bisa menggunakan metode yang membuat udara di sekitarnya menjadi sangat dingin. Ini di luar jangkauan kognisi mereka. Bukankah seharusnya hanya biksu yang mempraktikkan teknik berbasis es yang bisa mengeluarkan udara dingin seperti itu? Mereka sama sekali tidak memahami api es yang sangat dingin, mereka juga tidak mengetahui keberadaan api es yang sangat dingin. Kakak Ju, kamu harus mengaku kalah. Kamu sama sekali bukan tandinganku. Jika kamu mengaku kalah sekarang, mungkin syarat yang aku usulkan tidak akan mempermalukanmu. Jika kamu tetap ingin bertarung, maka setelah aku memenangkanmu, aku mungkin akan meminta kamu untuk melepas pakaianmu dan menari di depanku. Dev memandang Lydia dan membujuk dengan senyuman di wajahnya. Namun di mata Lydia, senyuman ini adalah ejekan. Terutama ketika dia mendengar Dev meminta dia untuk melepas pakaiannya dan menari. Dia mengira Dev sedang mempermalukannya. Jangan berpuas diri, aku belum menunjukkan kemampuanku yang sebenarnya. Lydia mengertakkan gigi lalu melompat. Tubuh Lydia melompat ke udara, dan kemudian dia melemparkan pedang spiritual di tangannya. Saat api pada pedang spiritual itu melesat ke langit, terdengar suara gemuruh. Seekor naga raksasa dengan seluruh tubuhnya terbakar api dan mulutnya yang berdarah muncul. Sebelumnya adalah ular spiritual, tapi kali ini adalah naga api. Metodenya selalu lebih baik. Ketika Dev melihat ini, wajahnya akhirnya menunjukkan sedikit kesungguhan. Jika Dev tidak menyembunyikan identitasnya dan secara langsung melepaskan kekuatan naga untuk mengungkap naga emas, naga api Lydia akan rentan terhadap satu pukulan. Tapi Dev tidak bisa mengungkapkan identitasnya. Jika dia melepaskan kekuatan naga, identitasnya tidak akan lagi bisa disembunyikan. Di seluruh dunia surga dan manusia dapat meletus dengan kekuatan naga dewa, dan satu-satunya yang dapat membuat naga emas muncul adalah dirinya sendiri.
Dev mengayunkan dahan di tangannya, dan cahaya putih langsung menuju ke arah naga api. Tapi saat dahan itu bertabrakan dengan naga api, cabang itu berubah menjadi bubuk. Bagaimanapun, itu hanyalah sebuah cabang. Meskipun Dev telah menyuntikkan kekuatan spiritual dan jejak api es yang sangat dingin, itu tetaplah sebuah cabang. Melihat cabang pohon berubah menjadi bubuk, sudut bibir Lydia terangkat. Dia ingin Dev menyesal karena dia bertarung dengannya menggunakan cabang pohon. Naga api itu meraung, dan cakar naganya yang menyala melesat langsung ke arah Dev. Casper dan Penatua Yu sama-sama terkejut saat melihat pemandangan ini. Penatua Yu mulai memancarkan aura, siap menghentikannya kapan saja. Tapi Dev tidak menunjukkan rasa takut. Meski tidak ada cabang, Dev langsung menepuk telapak tangannya dan bertabrakan dengan cakar naga api. Telapak tangan Dev juga dipenuhi api, dan bahkan di dalam api, guntur dan kilat dapat terlihat dengan jelas. Dev menggunakan telapak guntur, tapi dia tidak menggunakannya sepenuhnya. Dia tidak ingin dirinya terlalu banyak terekspos di sekte api ungu. Setelah telapak tangan Dev bertabrakan dengan naga api, mereka semua mundur. Melihat pemandangan ini, Penatua Yu, yang awalnya berencana untuk mengambil tindakan, menahan auranya lagi. Dia juga tidak menyangka Dev akan mengikuti naga api dengan tangan kosong tanpa menggunakan senjata apapun. Dan sepertinya dia tidak terluka sama sekali. Hanya saja telapak tangan Dev barusan memiliki guntur dan kilat yang menyambar dalam nyala api, dan Penatua Yu dapat melihatnya dengan jelas. Anak ini sebenarnya mengetahui seni guntur dan kilat. Sepertinya dia benar-benar menyembunyikan banyak hal. Penatua Yu bahkan lebih tertarik saat ini. Meskipun Penatua Yu menyukai uang, dia menerima uang Dev dan membawanya ke sekte api ungu untuk bertemu dengan pemimpin sekte lama dan mempelajari seni perpaduan api, tapi dia tidak bodoh, dan dia tidak akan membahayakan sekte api ungu. Penatua Yu diam-diam mengamati niat Dev. Jika Dev benar-benar memiliki niat buruk terhadap sekte api ungu, Penatua Yu pasti akan mengambil tindakan. Uang bisa didapat, tapi harus ada keuntungannya. Penatua Yu tidak ingin mendapatkan uang yang merugikan sekte api ungu. Apakah kamu sekarang tahu konsekuensi dari meremehkanku? Aku mengizinkanmu mengeluarkan senjatamu, jika tidak, serangan naga api berikutnya akan membunuhmu. Meskipun Lydia juga terkejut dengan telapak tangan Dev, dia sangat percaya diri. Dev pasti tidak akan bisa memblokir serangan berikutnya. Untuk menghadapimu, tidak perlu menggunakan ranting. Aku cukup menggunakan tangan kosong. Dev melambai ke arah Lydia, niat menggodanya sangat jelas. Melihat ini, Lydia mendengus dingin, lalu tangannya terbakar api, dan dia terus mencubitnya, dan api mengalir ke naga api di udara. Dalam sekejap, nyala api di naga api menjadi lebih kuat. Api di tubuh naga api menyala dengan ganas, dan ia membuka mulutnya yang berdarah dan menghampiri Dev lagi. Dengan tangan kosong, Dev diam-diam melihat ke arah naga api yang sedang menyerang. Sampai naga api tiba di hadapannya, Dev tidak berniat menghindar atau melawan. Hal ini membuat Penatua Yu dan Casper sedikit bingung. Adik laki-laki, apa yang kamu lakukan? Casper berteriak keras. Tapi saat ini, naga api telah menelan Dev dalam satu tegukan dan segera terbungkus api. Tepat ketika Casper gugup dan siap membantu Dev, dia dihentikan oleh Penatua Yu. Jangan khawatir, nyala api ini mungkin tidak menyakitinya. Penatua Yu akhirnya mengerti bahwa Dev melakukannya dengan sengaja. Memikirkan tentang bagaimana Silas menggunakan teratai iblis hitam kemarin, tetapi pada akhirnya nyala api itu bahkan tidak melukai Dev sama sekali. Dan sekarang api pamungkas Lydia seharusnya tidak mampu melukai Dev. Meskipun Penatua Yu lebih bingung tentang metode apa yang digunakan Dev untuk menghindari rasa takut terhadap api, Dev pastinya penuh percaya diri jika dia berani berdiri diam. Melihat Dev ditelan naga api, Lydia mencibir. Kamu tidak tahu apa yang baik atau buruk, tetapi kamu berani memintaku untuk bertaruh. Lydia tersenyum dingin, memandang ke arah Penatua Yu dan berkata, Penatua Yu, saya sudah menang. Nona, hasilnya belum ditentukan, masih terlalu dini bagi Anda untuk mengatakan ini sekarang. Kata Penatua Yu. Penatua Yu, muridmu telah ditelan oleh api pamungkasku.
Beraninya kamu mengatakan bahwa hasilnya tidak pasti? Jika kamu tidak menyelamatkannya, muridmu akan terbakar menjadi abu. Penatua Yu, bagaimana Anda masih berani mengatakan bahwa hasilnya tidak pasti dan tidak repot-repot menyelamatkan orang sama sekali? Terbakar menjadi abu? Apakah aku begitu mudah terbakar menjadi abu? Pada saat ini, suara Dev keluar dari kobaran api. Segera setelah itu, api di sekitar Dev dengan cepat padam, dan naga api itu juga menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Dev berdiri dengan tenang di depan Lydia. Tidak ada bekas luka bakar di tubuhnya. Bagaimana ini mungkin? Lydia sedikit bingung saat dia melihat naga apinya menghilang dan Dev tidak terluka sama sekali. Kenapa tidak mungkin? Api pamungkasmu terlalu lemah dan tidak bisa melukaiku sama sekali. Sekarang aku akan melawan, kamu harus berhati-hati. Setelah Dev selesai berbicara, nyala api menari-nari di telapak tangannya. Melihat api pamungkas di telapak tangan Dev, semua orang memandangnya dengan tidak percaya, karena mereka bisa merasakan kekuatan mengerikan dari api pamungkas Dev. Api merah itu memancarkan suhu yang mengejutkan. Meski hanya ada bola api kecil, suhu di sekitarnya akan meningkat seketika. Bahkan udara mengeluarkan suara mendesis saat bersentuhan dengan api. Dev hanya melambaikan tangannya, dan api berkobar di sekitar Lydia. Lydia berteriak, tapi tidak ada cara untuk melarikan diri. Berhenti, jangan sakiti wanita tertua. Setelah melihat ini, Penatua Yu buru-buru berkata kepada Dev. Jangan khawatir, dia tidak akan terluka. Dev tersenyum, lalu menatap Lydia dan berkata. Apakah kamu mengaku kalah? Jika tidak, aku akan membiarkan api membakar pakaianmu dan membuatmu telanjang yang bisa dilihat semua orang. Lydia sangat marah ketika dia mendengar apa yang dikatakan Dev. Ketika Casper di samping mendengar kata-kata Dev, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan dan dia berbisik, adik laki-laki, bakar, cepat bakar pakaian kakak perempuan. Jika dia bisa melihat Lydia tanpa busana, Casper mungkin akan bersedia mati. Meskipun Casper berbicara dengan suara yang sangat pelan, Penatua Yu masih mendengarnya, jadi dia menatap tajam ke arah Casper sehingga dia sangat takut sehingga Casper tidak berani berbicara lagi. Aku kalah, aku mengaku kalah. Kata Lydia tak berdaya. Dia juga tahu bahwa dia benar-benar tidak bisa mengalahkan Dev. Bahkan api pamungkasnya bukanlah tandingan Dev. Melihat Lydia mengaku kalah, Dev menarik api pamungkas dan berjalan menuju Lydia. Tapi ketika dia tiba di depan Lydia, mata Lydia tiba-tiba bersinar dengan ganas, dan dia menampar Dev dengan telapak tangannya. Gadis ini tiba-tiba menyerang Dev. Dev tertegun dan langsung menjadi marah. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut meraih pergelangan tangan Lydia, lalu mengendalikan Lydia dengan backhand-nya. Bang bang bang. Bersambung ke episode 373. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.